Hello and what's up Jengis. Sekarang kita sudah bersama dengan Honda Civic Type R EP3 alias Civic Type R generasi kedua. Dan ini merupakan one of the all-time greatest Type Rs. Iya, karena dia sangat fun to drive dan dia tetap memiliki kelebihan dibandingkan Type R yang hadir setelah dia. Contohnya independent suspension gitu-gitu ya. Dan secara look pun dia masih khas banget dengan zaman-zaman Honda di masa keemasannya. Penasaran? Dan yang bikin unik yang satu ini lebih spesial lagi, walaupun sekarang untuk Type R generasi kedua itu semuanya diproduksi di Eropa, tapi ini adalah untuk pasar Jepang. Iya, karena kan ada dua, ada yang untuk pasar Eropa dan untuk pasar Jepang. Untuk pasar Jepang lebih spesial, lebih track oriented dan pastinya lebih Type R lagi dibanding yang sana gitu. So kayak apa sih salah satu greatest Type R di sejarah Honda? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Take that. Now. Eksterior tampil simple namun sporty, khas no-nonsense hot hatchback dari Honda pada masa keemasannya, dan masih ada aura Civic Type R EK yang buatnya ikonik. Nah, untuk Jengis, Honda Civic Type R EP3 alias Honda Civic Type R generasi kedua. Mobil ini cukup menarik banget dan cukup bersejarah di lineup Honda gitu ya. Selain menurut kami ini merupakan one of the all-time greatest Type Rs, dia pun membuat Honda seolah naik kelas. Kenapa? Karena pada generasi pertama Type R yang kodenya itu EK, itu kan masih di assembly di Jepang. Sebagaimana merek Honda dibuat di Jepang gitu kan. Tapi untuk generasi kedua ini, dia justru pindah assembly-nya ke Eropa gitu ya. Karena mereka tahu kalau di Eropa itu kan pasar hot hatchback itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Orang sana tuh demen banget hot hatchbacks. Makanya akhirnya di generasi kedua mereka bikin ini di plant mereka di UK yang berlokasi di Swindon gitu ya, cukup bersejarah. Dan ini sendiri dia pertama kali keluar itu tahun 2001. Iya, yang seperti ini, yang model pre-facelift. Kemudian dia dapat facelift di tahun 2003 dan dia mengakhiri produksinya yang seperti ini itu di tahun 2005. Di mana dia dilanjutkan oleh Honda Civic Type R generasi ketiga yang kodenya itu FN untuk pasar Eropa dan FD untuk pasar Jepang. Iya, jadi di generasi ketiga Type R itu kepecah jadi dua gitu ya. Untuk di Jepang dia ada yang FD yang modelnya mirip seperti Civic FD yang di Indonesia, dan untuk di Eropa modelnya tetap menjadi sebuah hatchback karena kan orang Eropa lebih suka hatchback dibandingkan sedan. Tapi dibanding dua generasi Type R yang setelah ini yaitu FN dan FK2, ini tuh sebenarnya lebih baik. Dan itu bukan gua yang ngomong, itu yang ngomong si Jeremy Clarkson langsung gitu ya. Dia udah coba mobil ini dan bahkan dia udah coba barengan dengan penerusnya yang FN, yang hatchback yang kayak UFO itu. Ini better in almost every way. Iya, karena dia lebih kencang pas diadu, secara handling pun lebih baik karena dia masih pakai fully independent suspension. Sedangkan untuk yang FN dan yang FK2 kan dia udah pakai torsion beam, jadi hideous understeer gitu ya, tapi ini masih sangat fun. Bahkan ini saking frugalnya, pas kalian bawa nikung-nikung ekstrim, dia belakangnya tuh bisa ngangkang sebelah. Iya, jadi benar-benar sangat menarik sekali. Makanya kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke Badak Auto yang udah izin kita untuk ngulasi Honda Civic Type R EP3, salah satu koleksi mereka ini di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian tertarik dengan mobil yang masih sangat kempling dan cocok banget untuk sebagai kolektor item ini, silahkan kalian kontak Badak Auto di Instagram sebelah sini atau CP-nya langsung di bagian bawah sini. Iya, tapi harganya tentunya bukan untuk kaum mendang-mending. Iya, karena harganya nggak jauh beda sama Type R yang baru. Jadi memang benar-benar kolektor abis gitu ya, tapi kondisinya masih nice banget. Oke,
Sekarang kita bahas eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Form factornya, hatchback tentunya, hot hatchback pastinya. Dari atas, dia antena masih model short pole, khas dengan mobil-mobil pada eranya. Kemudian dia pun ada integrated roof spoiler yang cukup besar dan terlihat sangat sporty. Dengan brake stop lamp di sini, kaca udah ada di fogger dan wiper sudah rapi. Wiper ini bikin malu Honda City hatchback. Ke bawah lagi, desainnya tuh menurut kita cukup timeless gitu ya, karena dia nggak yang terlalu banyak garis aneh-aneh kayak Civic yang FK kemarin gitu. Ini dia cukup ya clean aja, clean dilihatnya. Di bagian sini pun tidak ada chrome, hanya ada satu buah kayak garnish yang warna body color juga dengan logo red emblem khas dengan divisi racingnya Honda. Ke bawah, bumpernya pun sama, cukup clean. Dimana di bawahnya pun tetap ada body kit add-on khas dengan Type R yang semuanya sewarna body, tidak ada aksen diffuser, tidak ada fake vent apapun. Simple dan nice seperti ini aja. Logonya Civic di bagian atas sama seperti yang non Type R, dan di bawahnya pun ada logo spesial yang buatnya terkesan sangat-sangat membangkitkan gairah racing kalian. Namun di bawah udah ada twin muffler yang memang one-sided dan suaranya oke lah, nggak yang terlalu gahar banget gimana, tapi cukup untuk membangkitkan adrenalin kalian. Taillights, karena ini model yang pre-facelift, ya kan di tahun 2003 facelift dan taillights itu jadi kayak clear lens gitu. Ini masih yang original. Dia masih red lens kayak gini dan dia masih agak-agak mikanya tuh burem-burem kayak gini gitu ya, khas dengan mobil awal 2000-an, dan tentunya masih full bohlam juga. Di atas, lampu senja, lampu rem, bohlam. Di bagian sepian luar, ini ada lampu sen, bohlam, dan di bagian dalam yang bulat sini, lampu mundur juga masih bohlam biasa aja. Siluet sampingnya masih tetap mempertahankan khas dengan sebuah hot hatchback sejati karena dia 2 pintu. Iya, nggak seperti Civic yang baru sekarang kan jadi hatchback 4 pintu. Ini masih tetap 2 doors, jadi berasa sportinya ala coupe gitu. Di bagian belakang sini tetap ada kaca besar karena kan mobil ini tetap 4-seater. Iya, karena masih bisa taruh orang di belakang dan cukup lega loh, surprisingly. Ntar kita masuk ke bagian baris keduanya gitu ya. Kaca ini memberikan view keluar yang asik banget, tidak claustrophobic sama sekali. Kemudian di bagian bawah ini nggak ada aksen aneh-aneh gitu. Maksudnya kayak simple, clean, minimalis. Ada side skirt besar di bagian bawah yang single tone kayak gini aja. Nggak ada aksen aneh-aneh. Kemudian door handle pun di sini masih period correct karena dia model cepol seperti ini gitu ya. Dan di atas dia pun udah ada talang air OEM yang tebal dan sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Clean banget, gue suka banget sama desainnya gitu ya, timeless dilihatnya. Kemudian bagian spionnya sama, dia nggak yang neko-neko, dia full body color seperti ini, tidak ada indikatornya tentunya karena kan period correct juga. Termasuk sini pun sudah electric adjustment dan sudah electric retract yang oke pada masanya, jadi udah praktis lah. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Honda Civic Type R EP3. Dia pelaknya warnanya putih seperti ini, sama dengan bodinya gitu ya, jadi udah khas banget. Dia multi-spoke design dengan red emblem di bagian tengahnya yang khas banget dengan lineup Type R-nya Honda. Dan ini sendiri ring 17 inci. 17 inci di tahun 2001 itu udah tergolong sangat besar. Dibalut dengan ban Toyo Proxes R1R dengan ukuran 215/45R17. Pengereman depan cakram, belakang juga cakram ya. Honda pada zamannya memang safety conscious, dan ini pun tentunya ada aksen red calipers di depan dan di belakangnya. Yang ketemu warna putihnya itu jadi keren dan racing banget dah pokoknya. Dan perbedaannya nggak sebatas dari warna aja untuk spek pasar UK dengan pasar Jepang. Karena ini pasar Jepang, dia pun sudah ada helical LSDS standard. Iya, kalau yang di pasar UK dia tidak ada. Interiornya pun udah ada red Recaro sport seats. Untuk yang pasar UK dia tidak ada. Termasuk untuk undercarriage, sasisnya gitu-gitu, tuningannya tuh lebih ke track oriented untuk yang pasar Jepang. Jadi memang Type R EP3 untuk pasar Jepang itu lebih spesial dibandingkan pasar Eropa. Jadi lebih greget gitu mobilnya. Walaupun si EP3 ini merupakan hasil assembly di Swindon, UK, namun secara desain terutama di bagian fascia depan, ini masih tetap unmistakably Japanese. Iya, karena kalau kalian lihat ini tuh masih ada nafas dari Civic EK-nya gitu ya. Mulai dari lampunya yang besar dan membulat, sampai desain grillnya yang pipi gitu. Ini masih ada aura yang bikin dia terlihat Jepang banget gitu. Dan mukanya ini yang kita suka sama kayak di sampingnya belakangnya. Dia simple, minimalis, nggak neko-neko, nggak ada yang palsu-palsu, semuanya tuh benar-benar terkesan purposeful gitu ya. Pertama-tama dari bagian grillnya,
Ini pun berbeda dengan yang versi biasa karena grillnya dia model mesh kayak gini dengan logo Type R di bagian kanannya dan Honda Red Emblem di bagian tengahnya yang bikin dia terasa makin racing. Dan ini pun tentunya kan model yang pre-facelift gitu ya, makanya fascia itu desainnya masih lebih simple, tapi kita juga suka jadi nggak masalah. Bumper bawahnya simple banget, cuman ada satu intake di bagian bawah sini, functional itu aja, dan ada body kit di bagian bawahnya add-on yang merupakan asli dari Type R-nya Honda. Namun kalau meninjau lampunya, memang nggak semuanya dari Honda Civic Type R EP3 yang untuk pasar Euro itu inferior dibandingkan untuk pasar Jepang. Contohnya di lampunya, untuk pasar Jepang, dia masih multi reflektor seperti ini. Sedangkan untuk pasar Euro, dia udah proyektor gitu ya. Tapi at least walaupun multi reflektor kayak gini, dia udah ada HID-nya, jadi udah oke. Dan dia pun lampunya, finishingnya tuh kayak agak di smoke gitu ya. Jadi agak gelap, lagi-lagi memberikan kesan yang lebih sporty. Ini pun lampunya cukup sederhana, dia masih full bohlam. Di bagian sini, lampu senja, di bagian atas, di bagian tengahnya, udah HID untuk low beam dan high beamnya. Dan untuk bagian samping, lampu sein yang masih bohlam juga. Tapi lagi-lagi period correct, simple. Dan secara overall, desain dari si Honda Civic Type R generasi kedua alias Civic Type R EP3 udah menjadi one of the all-time greatest Type Rs. Iya, kalau kalian Honda fan, Hondaisme gitu ya, ataupun sekedar kolektor yang pengen mengkoleksi hot hatches bersejarah di dunia, ini tentunya cocok banget untuk masuk ke dalam koleksi hot hatchback sekalian. Karena masih terbukti, ini pun fun to drive, timeless, dan dibandingkan dua generasi Civic Type R Euro setelah ini masih lebih baik. Take that. Interiornya didesain minimalis dengan satu fokus in mind, yaitu keasyikan berkendara dengan setir Momo, speedometer putih, serta jok bucket seats Recaro warna merah. Oke, lanjut bahas soal interior. Nah, di sini kita mulai dari pintunya dulu yang memang terasa sangat panjang, khas dengan pintu mobil sebuah coupe gitu ya. Dan di sini dia terasa lebih berat dibandingkan kebanyakan mobil Honda Jepang, karena kan memang mobil ini di assembly-nya tuh di UK, di Swindon. Jadi kualitasnya ya kayak mobil Eropa gitu. So, begini aja guys interior dari si Honda Civic Type R EP3 tahun 2001. Sebelum kita bedah fitur desain dan ada apa aja di dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tulisnya untuk subscribe ke channel Laknat Soto Jangki. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian nggak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknats_AJ untuk info terbaru otomotif yang menghibur kalian semua. Oke, seperti biasa, kita kenalan dengan kuncinya ya. Yang seperti ini, iya, jadi masih sangat sederhana banget. Dia cuman kunci besi batang gini aja, tapi atas ada plastiknya, ada logo Honda di sini. Dia pun udah dapet satu buah alarm yang dongle kayak gini dengan satu buah button untuk lock dan unlock. Udah sesimpel itu aja gitu ya. Well, mobil ini kan tahun 2001 awalnya, jadi ya nggak masalah lah. Dan pastinya sekarang kita pengen denger suara startup dari mobil ini yang kalau kata Jeremy itu mesinnya itu saking kenceng putarannya, dia kayak memiliki gravitational field tersendiri gitu. Karena kan dia mencapai 8,000 RPM gitu. Kayak apa? Kita foot on the clutch, kita startup dulu. Nah, untuk Junkies, bicara soal dua perpacu mesin dari si Honda Civic Type R EP3 ini ada dua versi. Untuk pasar Eropa, kodenya K20A2. Untuk pasar Jepang seperti ini, K20A aja. 2000cc inline 4 DOHC dengan iVTEC, tenaganya 212 HP dengan torsi 202 Nm. Yang dimate ke transmisi 6-speed manual berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 5,8 detik, itu kenceng banget untuk ukuran mobil tahun 2001. Dan konsumsi BBM masih oke banget. Rata-rata 1:10. Harian oke, track day, hayu. Wih, suara mesin itu garing banget gitu ya. Apalagi karena ini versi Jepang. Ntar gue bakal bahas di bagian interesting ya, bahwa mesinnya sendiri ini sangat berbeda dengan versi UK. Kenapa? Karena walaupun mobil ini diassemble di UK, tapi tidak seperti yang versi UK di mana mesinnya juga diassemble di sana. Untuk varian yang Jepang seperti ini,
mesinnya itu dibangun di Jepang dan dibawa ke UK untuk diassemble ke body ya. Jadi sangat menarik. Nah, lanjut ke bagian interior. Dari build quality and material, memang di sini dia masih full hard plastik semua ya, tapi cukup normal untuk mobil zaman-zaman seperti ini. Lagi pula waktu pertama kali keluar ini kan bukan mobil yang mahal-mahal amat gitu kan, bahkan cukup affordable untuk sebuah hot hatchback. Jadi ya oke. Namun beberapa aspek mobil Jepang masih terjaga, contohnya praktikalitas. Di sini ada open storage besar di bagian passengernya, glove box, tidak soft opening tapi dia cukup besar juga, jadi cukup praktis untuk sebuah hatchback kayak gitu. Ke tengah dia ada aksen silver besar yang langsung turun ke bagian bos ini sampai ke bagian shifternya. Model AC pun masih sangat-sangat period correct banget pada masanya gitu ya. Dan kalau kita bicara soal head unit, gua nggak akan bahas terlalu banyak karena ini head unitnya tentu sudah diganti gitu ya. Aslinya tentu tidak seperti ini. Ini pakai head unit yang serupa dengan bawaan dari Honda Freed yang ada di Indonesia, yaitu Kenwood series DPX yang udah ya lumayan lah, udah ada USB, udah ada aux in, ada radio gitu ya, udah oke menurut gua. Walaupun memang dia belum ada Bluetooth teleponi, tapi ya oke lah. Bagian kanan di sini ada 3 buah dial untuk AC. Iya, AC sendiri. Walaupun masih model puter-puteran kayak gini, tapi dia sudah automatic climate control loh. Kalian putar sekali untuk ke mode auto, putar lagi ke atasnya untuk ke bagian yang biasa gitu ya. Jadi untuk biasanya aja udah ada mode autonya. Di bagian tengahnya untuk temperature dial, dia dari biru bisa diputar all the way tembus 30 derajat Celcius, yang artinya dia masih ada heaternya, udah oke banget. Dan di atasnya ada untuk arah semburan, dan lagi-lagi arah semburannya itu udah lengkap, kepala kaki aja, kaki dan front defogger, serta front defogger aja di bagian atas ini. Dan ini pun ada mode autonya lagi, jadi tinggal geser ke bawah. Kalau kalian pengen mode auto, dia bakal ngatur sesuai dengan yang ada keadaan dalam kabin. Bawahnya ada 3 buah tombol, ini untuk air circulation, untuk AC, dan untuk rear defogger pun udah lengkap. Dan kita masuk ke bagian bawahnya lagi, ada cigarette lighter. Ya, karena orang UK suka nyebat. Dan di bagian kanan ada tombol hazard. Kayak gini. Dan ke bawahnya lagi, kita masuk ke bagian transmission shifternya. Ini posisinya memang agak Jepang banget gitu ya. Karena kan biasanya mobil-mobil hot hatchback apalagi kan di bawah sini gitu. Tapi dia posisinya di atas ini. Jadi kayak Grand Max. Jadi dia mountingnya tuh di bagian sini. Ini Jepang banget, tapi at least yang kita suka, dia shiftingnya tuh clicky banget. Jadi kayak short shift. Jadi bener-bener enak banget. Ini tuh kayak main game yang ada di mall-mall gitu. Feelingnya tuh gitu karena clicky dan sangat short shift gitu, sangat enak banget. Pastinya dibawa dengan high RPM tuh enak gitu ya shiftingnya. Dan ini pun 6-speed manual, jadi really nice. Lanjut ke bagian bawah lagi, walaupun mobil ini terkesan seperti hatchback Jepang dengan desain floating dash, namun tentunya tidak, karena kan floating dash itu kesukaan orang Jepang supaya mobilnya terkesan lega, tapi orang Eropa tidak suka dengan floating dashboard. Makanya di bagian sini tetap dikasih center console besar yang memisahkan kabin kanan dengan kirinya. Di bawah sini sedikit tersembunyi ada asbak tentunya kayak yang gue bilang, karena kan orang Sweden suka nyebat gitu ya, jadi bisa buang abu rokok di bagian sini. Ke bawahnya lagi ada open storage yang lumayan kecil di bagian sininya, dan ke belakangnya ada plakat yang cukup spesial. Iya, ini langsung dibaut gini ya, Type R dengan nomor serinya. Karena kalau kalian beli Type R kan seperti yang kalian tahu, mobil ini terasa lumayan personal karena limited juga gitu kan. Jadi oke lah. Ini pun bisa dibuka. Yang di dalamnya nge-reveal ada 2 buah cup holder serta ada penyimpanan lagi di bawahnya karena cup holder bisa di slide. Kayak gini. Ini cukup dalam loh. Nah, ini dalamnya tuh segini. Jadi kalian bisa nyimpan barang-barang yang lebih personal di bagian bawah sana. Seperti itu. Belakang lagi, open storage lagi, dan ada parking brake yang tentunya masih mechanical. Namun ini ada aksen chrome-nya jadi cukup mewah, dan ada beberapa cup holder di bagian belakang untuk baris kedua. Nah, masuk ke bagian joknya, ini juga cukup spesial karena seperti yang gue bilang, ini kan Type R, walaupun dia dibuat di UK, tapi ini yang merupakan untuk pasar Jepang gitu ya. Nah, seperti yang kalian tahu, orang Jepang kalau bangun mobil untuk pasar Jepang itu kan kayak dibikin spesial, strong gitu, karena kan untuk pasar mereka sendiri. Jadi ada perbedaan antara Type R EP3 untuk pasar UK dengan pasar Jepang, walaupun sama-sama di assemble-nya di UK gitu. Selain mesinnya yang tadi gue bilang yang untuk pasar Jepang itu mesinnya dibangun di Jepang, di ship ke sana. Nah, interior juga ada beberapa yang beda. Salah satunya Recaro Sport Seats berwarna merah ini. Iya, untuk pasar UK joknya tidak seperti ini, tidak pakai Recaro, jok biasa aja gitu. Tapi untuk pasar Jepang mereka pasang Recaro warna merah seperti ini.
yang pastinya menambah gairah hot hatch dari mobil ini. Yang kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Walaupun sayangnya memang ini semua pengaturan masih manual ya, iyalah sport seats kayak gini gitu kan. Tapi at least dia udah bisa sliding, udah bisa reclining dengan model scroll wheel kayak gini gitu ya, yang bisa sangat-sangat presisi. Walaupun memang dia tidak ada seat height adjuster, tapi posisi mengemudinya gue sih udah cukup suka karena dia cukup rendah, jadi terasa sporty banget gitu ya, kayak bawa go-kart. Ditambah lagi dengan bolster jok samping-samping serta under thigh support yang terasa memeluk badan sangat enak ini, bikin kalian nyetir agresif pakai mobil ini di track pun badan kalian tuh terasa terpeluk dengan sempurna oleh jok ini gitu ya. Jadi cukup luar biasa. Nah, masuk ke bagian setir. Ini setirnya sudah dilapis kulit, dia palang 3 seperti ini. Dia by Momo ya, karena di sini pun ada logo Momonya, jadi kolaborasi, dan di tengah ada logo red emblemnya Honda. Suara klaksonnya seperti ini. Masih Honda banget sih memang gitu ya, karena kan dari Brio sampai NSX keluar klaksonnya kayak gini semua. Tapi at least di bagian sini kalian bisa adjust untuk tilt, walaupun belum bisa teleskopik, tapi cukup wajar pada eranya. Nah, kemudian setirnya sendiri polos tentunya ya iyalah, dan bagian belakang sini untuk lampu wiper tentunya masih semuanya manual biasa aja. Tapi kalau kita masuk ke bagian speedometer, ini pun walaupun simple tapi lagi-lagi terkesan sporty dan racing banget. Kenapa? Karena dia white dial. Iya, jadi warna background itu warna putih. Dia ada 3 buah dial, di kiri untuk RPM gauge atau tachometer yang seperti dibilang jari klakson juga. Itu RPM-nya tinggi banget karena red line-nya tuh 8000 RPM ke atas gitu ya. Jadi kenceng banget putaran mesinnya gitu. Termasuk di bagian tengah ada di speedometer sampai 180 km per jam, Japanese agreement. Dan di bagian kanan ada juga untuk fuel gauge dan temperature gauge. Bahkan di bagian kanannya itu ada logo Type R-nya di bagian situ. Jadi selalu ngingetin kalian kalau kalian sedang nyetir sebuah Honda yang sangat spesial. Ke kanan ada open storage lagi buat kalian naruh karcis dan gitu-gitu. Yang di atasnya ada cup holder buat kalian taruh minuman yang tepat di depan AC supaya minuman kalian dingin. Di bawahnya lagi ada pengaturan electric mirror yang juga sudah electric retract. Jadi kalian bisa lipat secara elektris gitu ya. Udah oke banget. Nah, ke bawahnya lagi nggak ada tombolan apa-apa, cuman ada lagi-lagi open storage. Tapi di bawah sini dilapis oleh semacam suede gitu, jadi enak dipegangnya. Door trim, pintunya memang tidak terbuka terlalu lebar ya, selebar-lebarnya cuman segitu aja gitu. Tapi at least dia door trimnya lagi-lagi diimbuhi dengan fabric warna merah yang serupa dengan fabric yang ada di jok Recaro Sport Seat-nya ini. Sisanya ke bawah, power window, ada aksen silver-silver di bagian gagang dan di bagian pembuka pintunya, dan di bawahnya ada sedikit door pocket buat kalian nyimpen beberapa hal, walaupun itu nggak ada kayak cup holdernya gitu ya. Seperti itu aja. Ke bagian atas, kaca tengah, day night view masih manual, tapi again masih normal di era seperti ini gitu ya. Dan ke atas lagi ada 2 buah lampu baca yang masih halogen juga, dan ada 2 buah sun visor yang dua-duanya ada kacanya walaupun tidak ada lampunya. Oke, lanjut bahas ke baris keduanya. Walaupun mobil ini adalah sebuah proper track day hot hatch, namun dia tidak meninggalkan praktikalitas khas Honda. Jadi dia masih muat 4 orang katanya, dan 4 orangnya itu 4 orang bule, 4 orang Eropa gitu ya. Dan Alex pun udah coba katanya muat. Nah, untuk akses belakangnya, dia ada lever khusus di bagian jok Recaro Sport Seat-nya ini, sebelah sini. Dan ini pun ada di bagian dalam dan luar jok gitu ya. Gue tekan yang sini aja supaya kalian bisa ngelihat kayak gimana. Jadi ini tinggal kalian tarik aja, kayak gini. Terus bisa langsung didorong ke depan. Ya memang harus 2-step proses, tapi ya cukup normal lah untuk sport seats. Dan ini aksesnya pun lumayan loh. Iya, gue bisa masuk di sini tanpa masalah gitu ya tuh. Lega, tergolong lega. Nah, begini tuh rasa duduk di baris kedua dari si Honda Civic Type R EP3 alias Type R generasi kedua. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Dan di sini gue masih ada ruangan 4 jari. Iya, jadi untuk sebuah hot hatch 2 pintu dengan kredibilitas yang sangat sporty, ini masih tergolong sangat lega, sangat praktikal gitu ya. Kaki pun masih bisa dimolosin dikit-dikit ke kolong joknya gitu ya. Jadi duduknya benar-benar masih terasa proper untuk orang dewasa sekalipun. Dan kalian bisa lihat di bagian belakang sini, walaupun dia joknya itu hitam ya, nggak kayak yang depan gitu, jadi tidak seracing di bagian depannya, tapi under thigh supportnya tuh tetap maju nih. Jadi kalian duduknya tuh tetap lumayan nyaman. Makanya gue jadi tahu bahwa mobil ini tuh sebenarnya kenapa dipasarkan di Eropa gitu ya, dibangun di Sweden, karena memang ini secara ruangan pun
lebih dari cukup untuk ngangkut orang-orang Eropa yang tingginya tuh rata-rata 190-an kayak Alex gitu ya. Alex pun duduk di sini, gak mentok ya Alex ya? Ke atas nggak? Ke depan nggak? Nah, jadi lega. Memang benar-benar terbukti hot hatch yang tidak menyusahkan. Headroom pun sama, kalau Alex gak mentok apalagi gua, masih ada 5 jari, jadi aman banget walaupun dia sloping ke belakang, tapi ini sangat lega. Dari belakang sini, memang sayangnya tidak ada headrest sama sekali gitu ya. Bahkan untuk yang model pocong aja nggak ada, jadi kepala kalian ya agak begini aja gitu. Tapi at least dia joknya tuh lumayan tinggi, jadi kalian nggak yang patah leher banget, kalian masih bisa rest kepala kalian di sudut jok bagian atasnya gitu ya. Masih oke lah. Dan jok belakang sini pun dia fabriknya tuh lucu, kayak semi-semi Alcantara gitu. Masih ada aura-aura racingnya. Sisanya di bagian luar kanan kiri ada armrest yang memang masih keras, standar gini aja. Di atas ada grab handle 1 buah, dan di bagian kacanya pun cukup besar, jadi kalian masih bisa lihat keluar dengan sangat leluasa. Fitur cuman dikasih 1 buah cup holder di bagian tengah sini untuk taruh minuman, jadi orang belakang harus berantem siapa yang pengen pakai cup holder ini. Termasuk ada juga open storage di bagian sebelah parking brake-nya. Sisanya di bagian belakang joknya dia polos ya, cuman plastik aja, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi ya udah kayak gitu aja. Memang cukup simple, tapi secara ruangan kita suka karena ini lega banget untuk ukuran sebuah hot hatchback. Tapi selega apa bagasinya? Yuk cek bagian bagasinya. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Honda Civic Type R generasi kedua. Nah, untuk bukanya, sini ada mechanical latch yang masih sangat period correct gitu ya. Dan karena form factornya hatchback, dia pun praktis. Iya, pertama-tama ada tonneau cover besar yang keras. Ini tuh zaman-zaman Honda tuh lagi berkualitasnya banget gitu ya, nggak yang cheaping out on things gitu. Jadi ini bagus, dan ini pun kalau kalian pengen akses lebih lega ke bagasinya bisa dibuka tentunya. Nah, ini masih original loh. Ih, bagus banget ya posisinya. Dan sebesar inilah ruangannya. Iya, untuk sebuah hatchback memang dia nggak bisa dibilang yang gede-gede banget, tapi untuk sebuah hot hatchback dengan 4 kursi ini udah sangat praktikal sekali. Kalian bisa taruh 1 koper large berdiri di sini itu masih muat, ataupun 3 koper cabin masih muat ke bagian dalam sini. Termasuk di bagian bawahnya pun dikasih karpet juga gitu ya. Jadi ini karpet yang mirip seperti karpet di depan gitu. Kalian bisa angkat di bagian sininya seperti karpet pada umumnya. Nah, yang bakal nge-reveal di bagian bawah sini ada tutup untuk tempat ban serepnya, yang memang ban serepnya sedang tidak ada karena lagi diservis gitu ya. Tapi ya oke lah, masih tergolong cukup oke. Termasuk di bagian kirinya itu ada strap buat kalian ngikat sesuatu di bagian sini, jadi udah oke. Dan ada lampu di bagian kanannya buat menerangi pas malam hari. Kemudian kalau kalian butuh ruangan lebih besar, tentunya ini pun praktikalitas hatchback masih berasa banget karena jok baris keduanya itu bisa diturunin dan formatnya 60/40. Iya, jadi misalnya kalian pengen bawa barang dengan orang gitu ya, kalian tinggal turunin sebelah aja. Jadi kalian masih bisa bawa orang di sebelah sini dengan tambahan space untuk barang. Tapi kalau kalian butuh barang yang lebih besar, tentunya tinggal turunin semuanya depan sini. Dan ini pun akan lay down hampir completely flat. Walaupun di sini ada ham kecil, tapi dia ada kayak gundukan naiknya. Jadi dia tidak yang intrusif. Kalian bisa langsung slide item all the way sampai ke baris keduanya. Jadi praktikalitasnya masih juara khas dengan Honda banget. Dan karena ini dia buatan UK, openingnya memang ya cukup standar, dia nggak terlalu gede-gede amat, tapi masih muat kalau kalian pengen loading item yang cukup besar, termasuk bagian bawah sini. Load lipnya dia masih ada khas dengan sebuah hatchback, kurang lebih sekitar 1 jengkal. Ya masih oke lah, karena pas kalian angkat pun barang tuh nggak perlu naik yang terlalu tinggi-tinggi amat, karena kan mobilnya lumayan rendah gitu ya. Dan karena mobil ini assembly UK alias made in UK gitu ya, di Swindon, secara kualitas fit and finish dan suara itu pun semuanya khas seperti mobil Eropa. Nutupnya tuh yang lebih berkualitas. Walaupun ya kencang, lega, dan sangat legendaris, namun karena harga secondnya selangit pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 knowing kami temukan di Honda Civic Type R EP3. Kalau kalian misalnya lagi ngajak pacar dan pengen nyombongin plakat dari Type R kalian, pastikan cup holder yang dibawa dalam keadaan tertutup. Kenapa? Karena plakatnya itu kan dia di-mount di bagian atas tutup cup holder ini ya. Kalau kalian tutup full, plakatnya ngilang. Iya, jadi plakatnya bisa ngilang ke bagian dalam situ gitu. Jadi untuk memberi spotlight ke plakat yang sangat spesial ini, cup holdernya harus selalu dalam keadaan tertutup. Kenapa nggak plakat ini ditaruh di
sini gitu yang selalu always on dan selalu kelihatan gitu kan. Tapi ya well, ciri soundnya emang ditaruh bawah sini dan ini bisa ngilang. Mobil ini udah punya central locking. Iya, posisi tuasnya ada di bagian sebelah sini, di sisi driver gitu ya. Tapi ini tuh nggak ada labelnya, mana lock, mana unlock gitu. Lock itu ke bawah, unlock itu ke atas. Tapi karena dia nggak ada labelnya, kalian pasti begitu pengen buka tutup kalian bingung. Kalian mikir dulu kayak, ini ke atas apa ke bawah ya gitu. Kayak jadi agak membingungkan gitu. Kenapa nggak di bagian tuasnya sini tuh atasnya tuh ada logo gembok, bawahnya tuh ada logo gembok kebuka kayak normal mobil pada umumnya gitu. Di Civic Type R EP3 pasar UK itu kan dia nggak dapet Recaro Sport Seats berwarna merah itu racing seperti yang pasar JDM kayak gini. Tapi itu justru memudahkan untuk keluar masuk orang baris kedua. Karena begitu kalian majuin, orang masuk, terus joknya dibalikin, dia bakal balik ke posisi semula. Tapi tidak untuk Recaro Sport Seats pasar JDM ini. Ini dodolnya sama kayak yang generasi setelah ini ya, yang FN gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen masukin orang, kalian kedepanin gitu kan, gini. Nah, gitu misalnya kalian masuk orang, terus kalian balikin joknya, dia nggak balik ke posisi semula. Jadi kalau kalian masuk, mereka langsung assume kalau kalian tiba-tiba jadi midget. Ya karena tiba-tiba joknya langsung jadi maju banget. Kenapa ini nggak balik ke posisi semula pas kalian awal tinggalin joknya gitu ya? What were they thinking of? Namun tenang, karena sebagai salah satu Type R terbaik yang pernah ada, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal tersing yang kami temukan di Honda Civic Type R EP3. Mobil ini kan hanya ditawarkan dengan pilihan transmisi 6-speed manual aja yang membuatnya lumayan pure dan sangat fun to drive. Dan tiap kali kalian nge-shift dan kalian pegang shifternya ini besi, iya. Jadi itu kayak aluminium yang dingin, tiap kali kalian pegang, enak banget gitu. Ditambah lagi dengan posisinya di atas sini, walaupun seperti Grand Max, tapi ini membuatnya lebih mudah dijangkau dan sangat-sangat sigap banget untuk kalian quick shifting gitu ya. Ini tiap kali pegang tuh enak gitu. Pasti pas macet, pas apa tuh kayak dingin gitu. Biasanya tempat penyimpanan alias kompartemen di dalam interior mobil itu kan finishingnya antara kayak plastik aja gini gitu ya, atau kayak rubberized material gitu. Tapi ada satu kompartemen di Civic Type R EP3 ini, lebih tepatnya di bagian sebelah driver sini gitu ya, yang biasa itu buat nyimpen karcis. Ini tuh dalamnya Alcantara, iya. Jadi kalau kalian pegang tuh kayak, sangat asik gitu. Dan cuman di sini doang yang dalamnya tuh Alcantara, sisanya tuh kayak di bagian samping sini, bagian semua sini tuh antara plastik atau rubber. Jadi ini adalah kompartemen yang sangat spesial dan enak dipegang-pegang kalau lagi macet. Dan tentunya hal yang paling interesting dan menarik menurut gue yang tadi gue udah bilang di luar dan dalam adalah perbedaan antara spek JDM dengan spek UK untuk si Honda Civic Type R EP3 ini. Karena perbedaannya cukup banyak gitu ya. Walaupun keduanya sama-sama di assembly di Swindon, England, tapi untuk pasar Jepang seperti unit yang satu ini, itu jauh lebih superior. Karena pertama-tama itu bisa dilihat dari peleknya. Peleknya berwarna putih ya, Championship White. Dan kita lanjut ke bagian catnya ya. Catnya juga Championship White. Kenapa? Karena untuk Type R yang UK market tidak ditawarkan dengan warna Championship White. Jadi ini khusus untuk yang versi JDM market aja. Interiornya juga Recaro Seats as standard di yang versi JDM. Dan udah ada helical LSD as standard di yang versi JDM. Bahkan secara tuningan chassis itu beda banget. Gue bisa lihat di sini. Banyak banget nih bedain. Pertama-tama dari mesinnya. Mesinnya pun berbeda. Kalau untuk versi yang pasar UK itu 197 horsepower. Tapi untuk pasar Jepang seperti ini, itu mesinnya 212 horsepower. Jadi lumayan perbedaan horsepowernya. Kemudian, dia ada fully balanced crankshaft assembly, ada different intake manifold, ada different exhaust manifold, ada higher lift camshaft, higher compression pistons, chromoly flywheel, dan ECU programming yang berbeda. Bahkan yang menarik adalah dari mesin yang tadi gue bilang, kalau untuk Type R yang UK market, itu mesinnya di-assembly langsung di Swindon. Tapi untuk versi Jepang seperti ini, dia mesinnya di-assembly di Jepang, terus diterbangin utuh ke Swindon untuk dimasukkan ke dalam mobil ini gitu. Jadi antara versi UK dengan versi Jepang, walaupun sama-sama di-assembly di UK, yang Jepang jauh-jauh lebih menarik. Yap, oke.
Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Honda Civic Type R EP3 alias Type R generasi kedua. Menurut kita, seperti yang tadi kita bilang dari awal, ini adalah one of the greatest all-time Type Rs. Iya, karena mobil ini pada masanya itu engineering overkill. Masa-masa Honda tuh lagi on fire banget gitu. Bahkan, saking kerennya mobil ini, teknologinya, engineering pada masanya, dua Type R setelah ini untuk pasar Eropa, yaitu Type R FN dan Type R FK2, itu belum bisa mengejar mobil ini. Ya udah dites langsung oleh Jeremy Clarkson juga, dan mobil ini tuh masih superior berkat beberapa hal, contohnya suspensi yang masih fully independent, track focus chassis gitu-gitu yang tentunya oke banget. Makanya kita pengen kasih special thank you dari shoutout ke Badak Auto yang udah izinin kita untuk ngulasi Type R EP3 ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, mobil ini tentunya pun lagi dijual gitu ya, sedang menunggu pemilik berikutnya. Apakah itu kalian? Silahkan kalian kontak ke Badak Auto di Instagram sebelah sini atau CP-nya di bagian bawah sini. Nah, dan gue nggak akan langsung nge-spill harganya ya, karena harganya memang cukup fantastis. Sedikit teaser aja, hot hatchback bersejarah ini bisa kalian tebus dengan harga yang mirip dengan harga secondnya Honda Civic Type R FK8. Iya, nggak jauh-jauh beda banget gitu harganya. Jadi memang masih collectible item banget. Nah, jadi thank you banget ke Badak Auto, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Lakna Soto Jangki sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan review mobil seperti ini yang pastinya mungkin agak jarang direview oleh reviewer lainnya. Termasuk kalau kalian tanya, kok nggak ada driving impressionnya bang? Kan kita pengen tahu gimana rasa nyetirnya gitu kan. Ini kan mobil dijual second dan lumayan historical gitu ya. Kita nggak mau nambahin odometernya gitu ya. Jadi semoga nanti kedepannya bakal ada pemilik Type R yang mau minjemin kita untuk kita bikin driving impression. Tapi untuk sekarang, oke, sekian yang si Honda Civic Type R EP3 yang menurut kita one of the greatest in the world. See you guys again in the next video. Ride safe and